Sekarang, kita akan membahas langkah kedua dalam perencanaan pengadaan, yaitu pengembangan spesifikasi. Menurut Anda, spesifikasi apa yang harus disediakan untuk mendapatkan barang, jasa, dan pekerjaan konstruksi? Spesifikasi adalah detail persyaratan dari kebutuhan barang atau jasa dan dinyatakan secara tertulis. Pengembangan spesifikasi sangat berdampak kepada pencapaian value for money atau VFM dalam pengadaan. Spesifikasi harus memenuhi hal berikut, sesuai dengan kebutuhan, bersifat objektif, fungsional, dan terukur, memuat persyaratan teknis dan atau karakteristik kinerja barang atau jasa, memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon penyedia. Dalam mengembangkan spesifikasi, Anda tentu perlu mengetahui apa saja jenis dari spesifikasi. Jenis spesifikasi antara lain, spesifikasi berdasarkan hak paten, merek dagang, spesifikasi teknis khusus, spesifikasi kinerja atau fungsi, standar teknis dan kinerja eksternal, dan spesifikasi berdasarkan sampel. Setiap jenis spesifikasi tersebut akan kita bahas pada halaman selanjutnya. Jenis spesifikasi yang pertama adalah spesifikasi berdasarkan hak paten. Hak paten atau hak kekayaan intelektual digunakan untuk barang atau jasa yang hanya dimiliki oleh satu pelaku usaha yang menjadi pemegang hak paten. Hak paten ini dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan. Pengguna dalam hal ini tidak memiliki spesifikasi detail, sehingga pengguna akan menerima sertifikat hak paten yang diberikan oleh pelaku usaha. Namun, karakteristik teknis dan kinerja utama dari barang atau jasa untuk keperluan pemeriksaan harus disebutkan dalam spesifikasi. Hak paten suku cadang lokomotif dimiliki oleh manufaktur atau pabrikan tertentu. Dalam hal ini, spesifikasi hak paten digunakan sebagai acuan dalam membeli barang ini. Jenis spesifikasi yang kedua adalah merek dagang. Dalam pengadaan publik, tidak diperkenankan hanya menyebutkan merek dagang dalam spesifikasi. Penggunaan merek dagang harus disertai dengan nomor seri produk untuk memberikan informasi yang lengkap. Namun pengadaan yang menggunakan spesifikasi berdasarkan merek dagang tidak menjamin tercapainya value for money atau VFM. Harga pabrikan seringkali sudah memasukkan keuntungan yang besar ke pedagang besar ataupun pengecer. Jika tidak dapat menghindari penggunaan spesifikasi merek dagang dalam pengadaan publik, spesifikasi dengan merek dagang lain yang setara harus diikutsertakan. Dalam hal alternatif merek dagang yang tersedia di pasar setara atau dapat diperbandingkan, akan memunculkan permasalahan lainnya pada saat evaluasi penawaran. Hal ini sesuai dengan barang-barang yang biasa digunakan di mana kualitas lebih penting daripada biaya atau tidak memungkinkan untuk menyusun spesifikasi teknis ataupun spesifikasi kinerja. Contohnya, pengadaan oli untuk lokomotif dan pengadaan suku cadang mobil. Jenis spesifikasi yang ketiga adalah spesifikasi teknis khusus. Spesifikasi teknis khusus sangat merinci spesifikasi yang dapat memenuhi setiap persyaratan kebutuhan barang atau jasa. Spesifikasi ini cocok apabila barang atau jasa yang telah tersedia secara komersial di pasar tidak ada yang memenuhi persyaratan kebutuhan, meskipun dilakukan beberapa penyesuaian. Oleh karena itu, dibutuhkan penyedia untuk melakukan desain produk dengan spesifikasi khusus. Jenis spesifikasi ini membatasi penyedia dalam memberikan penawaran dengan solusi biaya yang efisien.
menempatkan risiko kinerja pekerjaan kepada pengguna. Dan apabila spesifikasi teknis khusus dari sebuah produk dirancang oleh penyedia, hal ini akan membatasi kompetisi sehingga berpotensi menambah biaya dan waktu. Oleh karena itu, jenis spesifikasi teknis khusus sesuai ketika pengguna memiliki kemampuan merancang yang tidak dimiliki oleh penyedia. Pengadaan bernilai tinggi, kritis, dan sifatnya kompleks. Contoh dari pengadaan dengan spesifikasi teknis khusus, yakni lembaga penelitian luar angkasa di suatu negara memerlukan pengadaan yang kompleks untuk pembelian suku cadang roket. Jenis spesifikasi selanjutnya adalah spesifikasi kinerja atau fungsi. Spesifikasi kinerja atau fungsi menggambarkan persyaratan kinerja barang atau jasa dan memungkinkan penyedia untuk memberikan penawaran terbaik. Jenis spesifikasi ini mendukung terciptanya value for money dan menciptakan kompetisi yang lebih luas. Dalam hal ini, penyedia akan menanggung risiko apabila kinerja tidak tercapai. Spesifikasi kinerja atau fungsi dapat meliputi apa yang harus dilakukan dan kriteria output yang diharapkan, kinerja operasional dan pemeliharaan, biaya maksimum, dan aturan dalam melakukan pengukuran kinerja. Spesifikasi kinerja atau fungsi cocok digunakan ketika penyedia memiliki rancangan atau fungsi yang terbaru, teknologi berubah dengan cepat dalam memenuhi kebutuhan industri, atau inovasi menjadi hal yang penting. Contoh penggunaan spesifikasi kinerja atau fungsi yakni Komisi Pemilihan Umum suatu negara dapat menggunakan spesifikasi kinerja atau fungsi untuk pengadaan mesin pemilihan elektronik. Dalam hal ini, pemerintah bergantung pada penyedia untuk mendapatkan penawaran terbaik. Penyusunan spesifikasi dapat pula beracuan pada standar teknis dan kinerja eksternal. Standar teknis dan kinerja eksternal memungkinkan pengguna dan penyedia untuk terbuka dalam mengkomunikasikan tiga hal, yakni parameter, terminologi, atau simbol dari barang atau jasa. Jika ketiga hal ini memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, maka dianjurkan menggunakan standar teknis dan kinerja eksternal. Penyusunan spesifikasi yang beracuan pada standar eksternal dapat membuka peluang untuk persaingan yang lebih luas dan standarisasi barang atau jasa, sehingga proses pengadaan dapat lebih cepat dan mendukung pencapaian value for money. Contoh standar teknis dan kinerja eksternal antara lain standar industri, standar nasional, standar internasional. Contoh spesifikasi yang menggunakan standar teknis dan kinerja eksternal, yakni pengadaan motor listrik dengan menetapkan standar industri, atau standar nasional dan standar internasional. Penyusunan sertifikasi dapat pula mengacu pada sampel. Dalam pengadaan barang di pengadaan publik, pembelian didasarkan pada gambar, standar, spesifikasi, dan sebagainya. Pembelian barang berdasarkan sampel sebenarnya tidak disarankan. Pada praktiknya, ada ketentuan yang memperkenankan penggunaan sampel untuk item tertentu, yaitu saat spesifikasi sulit dijelaskan dengan kalimat deskriptif. Misalnya detail warna yang spesifik. Untuk memperjelas, silahkan Anda klik tombol contoh. Contoh pengadaan yang menggunakan spesifikasi berdasarkan sampel
yakni pengadaan seragam untuk pekerja pabrik, di mana terdapat ketentuan yang memperbolehkan pengguna dan penyedia menyatakan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian atas kesesuaian dari sampel seragam yang ditunjukkan oleh pengguna.